Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok 1 mengenai pemetaan sumber daya sekolah yang sudah dipresentasikan pada ruang kolaborasi dengan fasilitator dan juga anggota calon guru penggerak lainnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Yang pertama anggotanya yaitu Ibu Tati Rusmawati SPD yang bertugas di SDN 1 Kresek Kecamatan Cibatu, dan yang kedua Pak Sandi Gunawan SPD yang bertugas di SDN 3 Giri Awas Kecamatan Cikajang, dan saya sendiri Ulfa Hasanah dari SDN 2 Mekarjaya Kecamatan Mungbulang. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai sekolah sebagai ekosistem. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya yaitu guru, murid, kepala sekolah, pengawas, staf tata usaha, penjaga sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah yang pertama keuangan dan yang kedua sarana dan prasarana. Selanjutnya, pendekatan berbasis pada aset. Pendekatan berbasis pada aset ini berfokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan usaha untuk mencapai kekuatan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian setelah dirancang, dilaksanakan, yaitu rencana aksinya yang telah diprogramkan. Ada 7 aset utama yang dimiliki sekolah, jadi bukan hanya dimiliki di sekolah saya, di sekolah Bu Teti, dan juga di sekolahnya Pak Sandi, tetapi juga ini ketujuh aset ini dimiliki oleh semua sekolah termasuk sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama ada modal manusia, dan yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, dan yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Baiklah, pemetaan aset di sekolah SDN 1 Kresek, Kecamatan Cibatu, yaitu sekolahnya Ibu Teti. Yang pertama, modal manusianya itu mempunyai kompetensi gurunya sudah S1 semuanya, dan kemudian kompetensi kepala sekolahnya sudah S2, dan dilihat dari kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, anak-anaknya berani dalam bermain musik dan menari. Gurunya pun dapat memainkan alat musik tradisional degung. Wah, hebat sekali ya. Jadi selain anak-anaknya juga pandai bermain musik dan juga menari, gurunya pun juga pandai memainkan alat musik tradisional, alat gamelan. Yang selanjutnya, komite sangat aktif. Pengawas Bina merupakan pengawas yang berprestasi tingkat provinsi. Wah, keren sekali ya. Pengawas Bina di sekolahnya Ibu Tati ini sudah berprestasi di tingkat provinsi. Kemampuan IT guru dan siswa juga sudah sangat bagus. Nah, keren sekali kemampuan IT gurunya. Selain gurunya juga, siswa juga sudah sangat bagus. Nah, ini semua patut ditiru ya. Karena sekolahnya Ibu Teti ini, sekolah SDN 1 Kresek Kecamatan Cibatu ini merupakan sekolah terfavorit. Nah, kemudian modal sosialnya di sekolah Bu Teti ini yaitu ada forum KKG, dan yang kedua ada forum komunitas paguyuban orang tua yang aktif. Jadi bukan hanya dibentuk paguyuban tersebut, tetapi juga merupakan paguyuban orang tua yang sangat aktif di komunitasnya tersebut. Yang ketiga ada organisasi PGRI. Nah, kemudian modal fisiknya, bangunan sekolah memadai, ada 1 WC guru dan 6 WC siswa.
dan juga 6 tempat wudhu. Sarana dan prasarana sangat menunjang kegiatan pembelajaran seperti sarana internet, laptop, komputer, dan juga Infocus yang dapat digunakan oleh siswa dan juga digunakan oleh guru. Kemudian musola dari swadaya masyarakat, dan juga di sana terdapat ada kantin sekolah. Masih di sekolahnya Ibu Teti, mengenai modal lingkungan alam, adanya taman sekolah untuk kenyamanan lingkungan sekolah, dan taman toga yaitu taman obat-obatan, memanfaatkan tanah kosong. Modal finansialnya itu dari dana BOS, dan yang kedua modal finansialnya itu yaitu uang kas paguyuban sekolah yang dikelola oleh orang tua siswa. Modal politik bekerja sama atau MOU bersama Puskesmas sebagai komunitas pelayanan kesehatan, bersama kepolisian, Koramil, dan juga PLN. Modal agama dan budaya, di sana terdapat MDTA atau madrasah tempat anak-anak mengaji ya, di setiap lingkungan tempat tinggal siswa, dan hasil MOU dengan pesantren Keresek ketika bulan Ramadan seperti ini. Yang selanjutnya, pemetaan aset di sekolah SDN 3 Giri Awas Cikajang. Nah, ini di sekolahnya Pak Sandi. Yang pertama, modal manusia, kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, kompetensi ketua komite yang aktif berperan. Jadi selain kompetensi guru dan sekolah, juga ketua komitenya ini sangat berperan aktif. Yang kedua, modal sosial, ada forum KKG, kemudian forum diskusi guru di sekolah, dan PGRI, organisasi PGRI. Dan yang ketiga, modal fisik, ada ruang kelas. Yang selanjutnya yaitu sarana pendukung pembelajaran dan alat peraga. Yang keempat, modal lingkungan alam, ada sebidang tanah kosong yang masih bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah. Masih di sekolahnya Pak Sandi Gunawan ya, di SDN 3 Giri Awas Kecamatan Cikajang. Modal finansialnya itu menggunakan dana BOS, dan modal politik mengadakan MOU dengan PLN, mengadakan MOU dengan BUMDes Desa, dan mengadakan MOU dengan kepolisian atau Polres, mengadakan koordinasi terkait kesehatan dengan Pos Desdes dan Puskesmas. Dan yang terakhir ada modal agama dan budaya, terdapat MDTA di setiap lingkungan tempat tinggal siswa, pelaksanaan sholat duha dan membaca Al-Quran sebelum belajar, melaksanakan sholat sunat hajat, zikir akbar, dan doa ketika kelas 6 akan melaksanakan ujian. Nah, yang sekarang giliran sekolah saya, pemetaan aset di sekolah SDN 2 Mekarjaya Kecamatan Bungbulang. Modal manusia, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kompetensi komite sekolah, kompetensi pengawas bina. Yang kedua, modal sosialnya itu forum KKG, paguyuban guru di sekolah, paguyuban orang tua murid, dan organisasi PGRI. Kemudian ada komunitas ekstrakurikuler siswa. Modal fisik yaitu ruang kelas, ruang guru, dapur sekolah, dan halaman sekolah yang luas. Musola 1 WC guru dan 3 WC murid. Kantin sekolah, tersedia tempat cuci tangan di depan kelas masing-masing, atau tempat cuci tangan tersebut juga dapat digunakan untuk tempat berwudu ya, berwudu setiap siswa. Di sana ada tempatnya masing-masing. Bangunan perpustakaan yang luas disertai ruang UKS. Kemudian selanjutnya, modal lingkungan alam. Ada tanah kosong yang sekarang ditanami pohon pisang,
Kemudian ada kebun sekolah yang hasilnya dapat dibagikan. Jadi seperti lalap-lalapan ya di belakang sekolah. Tanaman bunga dan pohon cemara dan banyak lagi jenis tanaman lainnya untuk dapat digunakan sumber belajar siswa ketika di luar kelas. Jadi tanaman tersebut bukan hanya untuk hiasan tetapi juga untuk dapat dijadikan sumber belajar siswa ketika siswa belajar di luar kelas. Kemudian modal finansialnya yaitu menggunakan dana BOS. Modal politik, mengadakan koordinasi dengan pemerintahan Desa Mekarjaya dan mengadakan koordinasi pelayanan kesehatan dengan puskesmas. Yang terakhir, modal agama dan budaya, yaitu terdapat MDTA di setiap DKM lingkungan tempat tinggal siswa. Demikianlah pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.